Halo Sobat Bongkar, kita bertemu lagi di Bongkar Insight. Kali ini kita akan membongkar karut-marut tentang tata kelola asuransi di Indonesia. Seperti kita ketahui, sejumlah kasus yang menimpa lembaga asuransi telah bermunculan di tanah air. Ada beberapa kasus asuransi yang bermasalah akibat gagal bayar. Di antaranya adalah Bagri Life, Jiwasraya, Krishna Life, PT Bumi Asih Jaya, Warna Arta, dan ada dua kasus yang paling mencolok, ya, yaitu kasus Jiwasraya dan Asabri. Ya. Dua kasus itu menjadi sorotan publik, tetapi sayangnya dua kasus itu belum juga tuntas, muncul kembali kasus baru yang menimpa Bumi Putra. Dan bagaimana dan apa yang terjadi di balik itu akan kita bongkar bersama dua narasumber saya yang luar biasa. Ada Bu Vin Mangiri, beliau adalah nasabah pemegang polis Bumi Putra sekaligus koordinator nasabah Bumi Putra se-Jabodetabek. Apa kabar, Bu? Baik Pak, terima kasih sudah diundang ya Pak. Iya. Dan satu lagi tamu saya yang spesial, Pak Irfan Daharjo. Biasanya saya memanggil Mas Irfan. Ya. Beliau ini adalah pengamat asuransi dan praktisi asuransi. Dia aktif juga di Bumi Putra pernah ya Mas ya. Kemudian di Jasindo, asuransi Jasindo juga pernah. Sehingga beliau sudah malang melintang di dunia asuransi. Untuk membahas itu, mari kita bongkar bersama-sama. Saya ke Bu Vin dulu ya. Ini sebagai korban, ya, sebagai nasabah Bumi Putra sekaligus sebagai koordinator nasabah Bumi Putra se-Jabodetabek. Bu, bisa diceritakan bagaimana kronologi singkat, Bu? Kenapa Ibu percaya dengan Bumi Putra? Lalu kemudian bagaimana masalah ini bisa terjadi? Jadi Bumi Putra ini kan bisa dibilang asuransi tertua ya gitu. Iya. Jadi otomatis dari ibu saya, keluarga saya banyak dulunya memang jadi nasabah Bumi Putra. Jadi kami pun anak-anaknya dianjurkan untuk menginvest sedikit lah dari penghasilan kita untuk masa depan, ya kan, masa depan anak-anak kita 17 tahun di kemudian hari. Nah, jadi saya memang mengikuti anjuran dari orang tua. Awalnya memang tahun-tahun sebelumnya ya lancar ya Pak. Jadi karena kami juga bukan hanya punya satu ya, biasanya juga kan agen juga menawarkan kalau sudah mau habis, ayo ikut lagi. Jadi memang itu awalnya memang berjalan lancar, tidak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi itu saya mulai mengetahui ada masalah di Bumi Putra ini setelah saya mengalami sendiri pada tahun 2019. 2019 itu pada saat ada polis saya yang tidak bisa cair, ya kan, tidak bisa cair. Kemudian saya berusaha ke kantor cabang untuk bertanya kan, ada apa, kenapa? Kalau memang ada masalah seharusnya mereka jujur kepada kami. Kan, Ibu gitu. datang ke kantor cabang itu setelah beberapa polis tidak terbayarkan. Ada Pertanggungan. ada satu polis saya waktu itu tahun 2019 kan, jatuh temponya sebenarnya waktu itu tahun 2019 bulan Juli, ya kan. Terus Sebelumnya lancar ya Bu ya? sebelumnya lancar, nggak masalah, karena memang waktu sebelumnya ada polis saya sudah cair juga, gitu loh. Terus saya bertanya, komunikasi sama agen sendiri sudah mulai nih hilang. Saya kontak kayaknya lost, nggak pernah ada komunikasi lagi, banyak alasan kan. Jadi kemudian saya mencoba mencari informasi ke kantor cabang. Di kantor cabang pun saya dibilang, oke Bu, ini memang kita ada sedikit masalah, tunggu ya, kita undur dulu berapa bulan kemudian. Oke, waktu itu saya diundur sampai bulan September. Saya undur lagi ya Bu sampai bulan Desember. Oke, kemudian bulan Desember kemudian saya datang gitu loh. Saya datang, dia bilang, Bu, ini kami ada masalah lagi, tunggu ya Bu, nanti kita akan tunggu kabar dari kantor pusat. Seperti begitu. Terus habis itu ada kabar dari kantor pusat. Nah dari situ pas
setelah bulan Desember saya udah mulai apa ya, tidak mendapatkan jawaban dari kantor cabang, sehingga saya juga berusaha ke kantor pusat, sampai saya ketemu beberapa teman-teman. Ternyata pasti saya ke kantor pusat, kok banyak ya Pak itu orang-orang di depan lagi ngantri. Ternyata ini saya mungkin yang termasuk terlambat gitu loh, mengetahui bahwa banyak polis dari Pempol yang belum terbayarkan, dan saya mulai tuh cek, saya mulai cari informasi melalui medsos ya, gitu loh. Terus ternyata iya dari tahun ada yang bahkan dari tahun 2018 belum dibayarkan gitu. Makanya saya bilang wow, ini lumayan banyak juga. Lama-lama kan makin numpuk ya. Akhirnya kita mulai tuh kumpul-kumpul, kita bicarain gitu loh, bagaimana kalau kita sama-sama nih kita dobrak gitu. Maksudnya kita ke kantor pusat sama-sama, kita tanya kapan dan kenapa kok kita belum dibayarkan, seperti itu. Dari situlah asal mula kita bisa bertemu dari satu, akhirnya pakai dengan difasilitasi dengan dari medsos juga, kita akhirnya terkumpul seperti itu Pak. Tapi itu belum ada kejelasan ya? Belum, iya. Pada saat itu memang belum ya, gitu loh. Belum ada kejelasan karena kita masih mencari terus informasi. Karena kalau saya pernah ke kantor pusat juga, gitu, kantor pusat. Terus dibilang dari di Wisma Bumi Putra, Ibu ini jangan di sini, coba ke Walter Monginsidi ya, gitu loh, di kantor di sana. Akhirnya kami ke sana semuanya rame-rame sampai ngempar gitu loh, nungguin gitu siapa gitu yang bisa memberikan kami jawaban. Pernah seperti itu seharian. Jadi dilempar sana lempar sini gitu. Akhirnya saya sendiri nggak dapat jawaban, sama beberapa teman sudah malam, ya udah kita pulang aja deh, mungkin next time kita akan datang lagi untuk bertanya, seperti itu. Nah sekarang sudah sejauh mana Bu kejelasannya kasus ini? Iya, kalau yang kami tangkapnya memang karena sekarang ada kekosongan dari BPA, sehingga kita harus Badan Perwakilan Anggota. Badan Perwakilan Anggota. Jadi anjuran dari OJK itu harus terbentuk dulu, seperti itu. Artinya masih belum clear ya sampai sekarang ya? Kabur. Sepertinya kita putus asa gitu Pak. Karena ya mungkin yang kemarin-kemarin memang ada beberapa ya Pak ya yang dibayarkan juga ya. Cuma maksudnya yang dibayarkan juga sedikit, bisa dibilang 500 atau 1000 banding 1 kali ya yang dibayarkan, seperti itu Pak. Mungkin dari sedikit-sedikit ada. Cuma yang kan kasihan Pak, tiap hari tuh nambah gitu pempol gitu ya. Mereka tuh uang kita tuh di polis kita di Bumi Putra tuh kecil-kecil. Nggak besar gitu loh. Ada yang 10 juta, ada yang cuma 2 juta. Ini pemegang polisnya kebanyakan masyarakat menengah bawah ya? Nah betul, itu. Karyawan, PNS, guru, Nah itu dia Pak. Dagang kecil ya? Iya betul. Bagaimana perasaan Ibu? Ya kasihan gitu loh. Kalau mereka tiap malam telepon, Ibu Vin, tolong kami gitu loh. Sepertinya tuh kita kayak karyawan gitu. Padahal kita sendiri juga lagi berjuang untuk mendapatkan uang gitu Pak. Jadi di tengah pandemi, apalagi pandemi seperti ini gitu loh. Kita uang komunikasi juga, uang kita butuh, itu uang kita sendiri loh Pak, gitu loh. Kita bertahun-tahun kita tabung buat anak kita. Ya walaupun pandemi begini kan biaya sekolah tidak ada pengurangan, tetap aja kan harus dengan harga yang sama gitu ya. Gitu, jadi kan memang itu buat kebutuhan sekolah ya kan Pak. Iya. Gitu, itu yang bikin kita nyes gitu loh. Sedih ya? Sedih banget. Sedih banget Pak. Jadi dari rasa toleran, karena kita punya rasa yang sama sebagai korban, akhirnya kita terbentuklah satu kelompok. Kelompok itu Pak.